Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Wahyuda, NPM 1806200115 dari Fakultas Hukum. Untuk kegiatan KKN Mandiri saya, salah satunya adalah sosialisasi yang saya mengambil tema tentang COVID-19 dengan judul pentingnya mematuhi prokes 5M dan melakukan vaksinasi untuk memutus penyebaran COVID-19. Berikut saya masukkan video sosialisasi saya. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Saya Irfan Wahyuda dengan NPM 1806200115 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi prokes 5M dan melakukan vaksinasi untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi saya mulai dengan virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan orang yang terkena penyakit ini dinamakan COVID-19. Jadi coronavirus ini adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan yang menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan juga sesak napas yang pernapasan berat dan infeksi paru-paru atau pneumonia. Jadi untuk persentase COVID-19 di Indonesia saat ini berdasarkan tanggal 20 September rakyat Indonesia yang sudah positif adalah 4.192 orang, 4.192.695 orang, dan orang yang sudah disembuhkan 3.996.125 orang, dan orang yang meninggal 140.634 orang. Dan untuk menghindari penyebarannya COVID-19 ini, pemerintah melakukan kegiatan yang dinamakan protokol 5M. Yang pertama itu mencuci tangan menggunakan air bersih sebelum bisa dilakukan pada saat baru memasuki rumah atau pada saat mau makan, mau memasak, dan lain-lain. Yang kedua, memakai masker ketika selalu berada di luar rumah, dan juga memakai masker di dalam rumah jika ada orang di dalam rumah yang sedang sakit. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak minimal 1 meter terhadap orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi di rumah aja jika tidak ada kepentingan di luar rumah. Dan peraturan yang mengatur tentang prokes 5M di Sumatera Utara ini terdapat di dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 360/1076/2021 tentang antisipasi peningkatan COVID-19 di daerah dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Dan yang kedua, vaksin COVID-19. Vaksin itu adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Dan manfaat vaksin ini bagi tubuh, yang pertama untuk mencegah penyebaran penyakit, tidak hanya untuk serangan penyakit serius, dan juga vaksin juga membantu mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Jadi penggunaan vaksin ini investasi yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat suatu penyakit. Jadi jika ibu menggunakan vaksin, sekitar 60-80% ibu-ibu bisa terhindar dari COVID-19 ini. Dan jenis vaksin yang ada di Indonesia ini ada 5. Yang pertama Sinovac, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Moderna, yang keempat Pfizer, yang kelima Sinopharm. Dan semuanya telah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, persentase vaksin di Indonesia saat ini, target vaksinnya 208.265.720 orang. Dan berdasarkan persentase tanggal 20 September 2021, vaksin pertama sudah dilakukan 79.657.762 orang. Vaksin kedua 45.224.650 orang, dan vaksin ketiga 856.589 orang. Dan peraturan tentang vaksin COVID-19 di Indonesia ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019.
dan seluruh rakyat Indonesia wajib melakukan vaksin berdasarkan pasal 14 Permenkes RI nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang isinya setiap orang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekian sosialisasi mematuhi prokes 5M dan melakukan vaksinasi untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, Bu.